Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu saja dalam keadaan yang baik ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang debt ceiling lagi, dan kita hubungkan dengan angka PPI yang menurut Uang Receh cukup berpengaruh terhadap penurunan harga Bitcoin di hari ini, terutama di time frame 4 hourly. Sudah cukup mengkhawatirkan Bitcoin mampu break dari posisi dimension di angka 26.600. Nah, apakah kita percaya Bitcoin akan mampu menembus ke level major support di area 25.000? Mari kita simak penjelasan Uang Receh sampai akhir, dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan icon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita masuk terlebih dahulu ke price action. Nah, di sini teman-teman Uang Receh pakai time frame 4 hourly. Di sini cukup mengindikasikan juga bahwa Bitcoin sebenarnya di hari ini akibat rilis data dari PPI yang menurut Uang Receh tidak begitu bagus. Artinya angka konsensus, angka forecast dan angka aktual itu tidak sesuai harapan, terutama angka aktual yang berada di angka 0,2 teman-teman. Dan ini menurut Uang Receh pribadi cukup mampu membuat harga Bitcoin drop ke bawah seperti yang kita lihat pada posisi hari ini. Nah, sekarang Bitcoin di time frame 4 hourly juga kita benar-benar resmi melihat Bitcoin itu break dari posisi dimension yang kemarin Uang Receh sudah sempat bahas. Kalau sampai ini di break, ada tanda bahaya teman-teman. Bahayanya seperti apa? Ini potensiali ya. Just buat kalian yang mau mungkin melakukan short, silahkan kalian lakukan riset terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman Uang Receh punya pendapat bahwa Bitcoin akan mampir ke area major support, yaitu di posisi 25.000. Tapi teman-teman, sekali lagi di sini kita harus melihat sebuah konfirmasi terlebih dahulu, karena di sini kita melihat Bitcoin sudah break dari posisi dimension. Artinya dibutuhkan satu kali lagi Bitcoin untuk naik, mungkin mengetes ke area sekitaran dimension, dan after itu terjadi tekanan jual lagi dari seller yang mengakibatkan Bitcoin akan turun ke bawah dan menyentuh major support. Nah, itu adalah skenario yang cukup kuat. Tapi di luar itu semua ini bisa tetap diinvalidasi. Artinya Bitcoin masih punya kemampuan untuk bisa naik lagi, dan itu juga salah satu probabilitas yang Uang Receh tetap jaga untuk di time frame 4 hourly teman-teman. Nah, jika Bitcoin itu berhasil rebound bahkan menembus di area dimension dan melewatinya, artinya break lagi ke atas, bisa jadi penurunan Bitcoin pada hari ini itu hanyalah fake out semata teman-teman. Nah, selain itu coba kita cek di candlestick untuk time frame harian. Nah, secara time frame harian kita belum benar-benar clear resmi break dari posisi dimension. Artinya sejak Uang Receh buat video ini kita masih punya waktu sekitar 7-8 jam. Kalau benar-benar Bitcoin masih mempertahankan candle merah seperti ini teman-teman, potensial Uang Receh juga cukup miris. Dan di time frame harian juga Uang Receh punya pendapat bahwa Bitcoin bisa menyentuh ke major support di posisi 25.000, dan tentunya dia akan testing si moving average 200 untuk weekly. Dan secara garis besar, secara overall, Uang Receh berpikiran kalau Bitcoin harus dibawa turun dulu, mungkin ke level 25.000, dan posisinya sekarang itu retest ke moving average 200 untuk weekly. Uang Receh malah akan cukup yakin jika Bitcoin benar-benar berada di masa bullish. Kenapa? Karena memang dibutuhkan retest sekali untuk ke moving average 200, dan after itu jika terjadi rebound, itulah potensiali buat kalian yang mau menggunakan opportunity untuk bermain long position teman-teman. Nah, selain itu Uang Receh pada kesempatan hari ini juga akan masih bahas tentang debt ceiling yang tentunya akan berpengaruh terhadap harga cryptocurrency. Dan tentunya ini Uang Receh tidak bermaksud untuk menakut-nakuti teman-teman. Jika Amerika Serikat benar-benar terjadi default, itu efeknya Uang Receh sendiri tidak bisa bayangkan.
Karena apa? Di sini kita melihat bahwa Amerika Serikat negara dengan perekonomian yang cukup kuat, dan surat utang untuk negara Amerika Serikat itu juga dimiliki oleh banyak negara, teman-teman. Artinya jika Amerika Serikat itu default, efeknya bukan hanya ke Amerika Serikat saja. Para pemegang surat utang tentunya akan khawatir akan kemampuan bayar Amerika Serikat jika default benar-benar terjadi. Nah, kita selingi sebentar dengan isu debt ceiling yang memang sedang ramai beberapa hari ini, teman-teman. Pada hari ini, per Uang Receh Buat Video, total utang dari Amerika Serikat itu sudah lebih sebenarnya dari batas atas di posisi 31,4 triliun US dollar, dan sekarang itu berada di posisi 31,7 triliun US dollar. Dan ini kalau kita bisa melihat, teman-teman, sebenarnya Amerika Serikat itu punya spending di officialnya itu sekitar 6.039 ya. 6.039 triliun US dollar. Dan untuk neraca defisitnya mereka itu berada di posisi 1.425 triliun US dollar. Tapi ini hanya RAPBN istilahnya untuk negara Indonesia ya. Dan sedangkan untuk actual spending yang ada di Amerika Serikat itu berada di posisi 6.125 dan terjadi defisit di posisi 1.510 triliun US dollar. Artinya setiap tahun potensialnya hutang Amerika akan selalu bertambah. Dan hal ini tentunya kalau memang untuk tahun ini bubbles masih bisa dicegah dengan adanya debt ceiling atau peningkatan plafon utang untuk Amerika Serikat, artinya suatu saat akan ada masalah yang serupa. Dan semakin ini dicegah dengan cara seperti ini, tanpa adanya introspeksi dari pihak internal untuk US sendiri, ini akan menimbulkan bubbles yang lebih hebat di kemudian hari. Kalau menurut Uang Receh seperti itu, teman-teman. Nah, di sini juga Uang Receh akan sedikit melihat jika Amerika Serikat itu bangkrut, negara mana aja yang ikut-ikutan bangkrut, teman-teman. Di sini Uang Receh ambil 5 contoh negara yang memegang surat utang Amerika Serikat paling banyak. Di posisi pertama itu ada Jepang. Untuk Jepang sendiri memegang sekitar 1,08 triliun surat utang dari Amerika Serikat. Di nomor 2 ada China, nomor 3 ada Inggris, nomor 4 ada Belgia, dan nomor 5 ada Luxembourg. Nah, bisa kita cek sendiri, bisa kita lihat sendiri. Tentunya jika Amerika Serikat default, 5 negara ini pasti akan pusing, teman-teman. Karena apa? Sebuah negara default, misalnya kita perseorangan kita default, kita punya perusahaan kita default. Jika perusahaan kita bangkrut, itu pasti akan merembet ke perusahaan-perusahaan yang lain, meskipun tidak berimpact cukup besar ke perusahaan yang lain. Artinya di sini Jepang akan cukup terimpact, China juga, Inggris, Belgia, Luxembourg juga akan terimpact oleh kebangkrutan dari Amerika Serikat atau default Amerika Serikat. Nah, debt ceiling itu adalah penaikan plafon utang atas dari Amerika Serikat. Kalau kita lihat tarik mundur sejarah sebentar, debt ceiling itu sudah seringkali dilakukan oleh Amerika Serikat, teman-teman. Dan sekarang itu terkendala yang namanya suasana politik kalau menurut Uang Receh, karena sebentar lagi juga akan pemilu di Amerika Serikat. Artinya ada perebutan kekuasaan dari Demokrat dan Republik. Tentunya di sini pihak Joe Biden dari sisi Demokrat itu bertentangan dengan pihak Republik yang menguasai Kongres, teman-teman. Nah, selagi mereka itu belum punya satu pandangan yang sama, masih kekeh terhadap pandangan mereka masing-masing, ada kemungkinan default bukan hal yang tabu untuk Amerika Serikat. Dan tentunya jika memang benar Amerika Serikat default, kita harus mempersiapkan diri kita. Mungkin Indonesia tidak akan berdampak secara langsung, tapi siap-siap selalu lebih baik ketimbang kita telat dalam menyikapi sesuatu, teman-teman. Nah, kesimpulan dari video ini, kalau Uang Receh melihat dari segi price action Bitcoin, Uang Receh masih cukup oke, asalkan Bitcoin secara time frame harian memang
tidak benar-benar close under dari 26.600. Dan jika itu close under dari 26.600, potensially mungkin Bitcoin akan mengejar ke major support di posisi 25.000 dan akan ada opportunity di sana teman-teman. DCA ataukah long position. Tapi sekali lagi ini adalah bukan saran investasi, bukan saran untuk menentukan posisi entry. Silahkan kalian research terlebih dahulu. Dan untuk debt ceiling, kesimpulan dari uang receh, secara overall uang receh yakin bahwa Amerika Serikat nggak akan bankrupt atau nggak akan default. Artinya mau tidak mau itu adalah pilihan yang bisa mereka ambil saat ini. Artinya tidak ada choice lain atau tidak ada kemungkinan lain yang bisa menyelamatkan negara mereka selain debt ceiling. Nah, after itu mungkin mereka akan membenahi dari sisi internal, baik itu dari sisi pengeluaran ataupun dari sisi penerimaan, misal penaikan tax atau yang lain sebagainya teman-teman. Nah, dua kesimpulan itu uang receh sementara sampaikan pada video kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan video ini, dibantu share, dibantu subscribe, dibantu komentar. Silahkan kalau kalian punya saran atau kalau kalian punya pendapat lain, silahkan share saja di kolom komentar dari uang receh. Thank you for watching till the end. See you on the next video.